Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di kesempatan ini saya Subhan Abdul Rizal di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk ketemu lagi dalam bincang-bincang kita bersama santri-santri NU Nganjuk ya. Dan di saat ini saya senang sekali sudah kehadiran salah satu Gus. Dari tadi memang Gus-Gus yang kita hadirkan ya, salah satunya adalah Gus Hak lah, kita kenal dengan beliau ini yang nama aslinya adalah Muhammad Abdul Hak ya. Dari sisi mana kita akan banyak bincang-bincang bersama beliau untuk bisa kita ambil sebagai inspirasi santri, sebagai ya wacana atau hasanah kita sebagai santri untuk bisa lebih inovatif, lebih inspiratif lah begitu. Baik, kita akan langsung saja bersama Gus Hak yang sudah hadir di studio Media Center kesempatan ini. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih kehadirannya di studio podcast Media Center ini. Ya. Sama-sama Pak Subhan. Alhamdulillah. Ya, ini undangan yang luar biasa. Di tengah-tengah kesibukan jenengan ya, mohon maaf Gus ya, kita selipkan, kita geret ke studio ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya, jenengan yang setahu saya ya saat ini sebagai salah satu pengurus di PCNU yang jelas, kemudian juga salah satu anggota Dewan di DPRD Kabupaten Nganjuk. Yang tidak kalah menariknya adalah saat ini yang tidak kalah menariknya adalah Ketua Pagar Nusa. Wah, ini yang sangat luar biasa ini. Ini yang luar biasa menurut saya. Betul, betul. Kalau pengurus NU itu kan ya sudah biasa ya. Di Dewan juga sudah ini. Tapi Ketua Pagar Nusa ini menjadi menarik ini. Ya, di antara warga Nahdliyin yang perlu konsentrasi atau perlu perhatian lah, mungkin begitu, perhatian khusus adalah generasi muda kita. Jenengan kok juga tertarik juga di situ, tertarik atau ya. Gimana itu sebenarnya? Terima kasih waktu yang telah diberikan pada kami. Alhamdulillah ini adalah merupakan media yang sangat luar biasa. Menurut kami ini adalah merupakan wadah untuk membuat suatu suatu jamaah yang khusus untuk meningkatkan kemajuan, meningkatkan bahwa nilai-nilai yang ada di kita, yakni Jamiah Nahdlatul Ulama ini bukan hanya sekedar jamiah yang hanya sebatas ngaji dan atau apa, tapi yang paling perlu Jamiah Nahdlatul Ulama ini adalah merupakan warisan para kiai yang sangat luar biasa, dan yang mana beliau-beliau ini sudah menurunkan beberapa, bahkan mungkin bisa dikatakan ribuan, mungkin jutaan kader-kader ulama yang sangat kokoh dan menjayakan nilai-nilai tauladan yang berlandaskan akhlakul karimah, yang mana beliau-beliau ini juga tidak sendiri, artinya juga mempunyai luriyah yang sifatnya banom, yang mana banom ini ada bermacam-macam, dari banom sisi yang rijal, ansor, banser dan lain sebagainya, muslimat, hipnu, IPPNU dan yang lain. Dan yang paling penting bagi kami ini adalah tonggak pengaman yang siap mati untuk membela para kiai-kiai tersebut yang beliau-beliau ini wariskan
dengan nama yakni Pagar Nusa. Nah, ini adalah kita sudah dari namanya saja kita sudah bisa menjabarkan Pagar Nusa ini merupakan tonggak yang wajib dan harus membentengi, mengayomi pengamanan terhadap para ulama-ulama yang ada di sekitar kita khususnya dan umumnya para ulama-ulama yang lain. Dan yang paling penting kita adalah di bawah naungan bangsa dan negara, juga harus membela negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini. Gus, Anda tertarik di Pagar Nusa ini sejak kapan? Artinya apakah memang sejak kecil sudah banyak terlibat di beberapa ini Pagar Nusa, atau memperhatikan dari kondisi bahwa pentingnya benteng gitu? Ya, alhamdulillah ini memang kami juga terlahir dari para pejuang-pejuang yang berlandaskan prinsip Nahdliyin, sehingga alhamdulillah di rumah kami ini juga sejarahnya pencak silat itu luar biasa. Pada zaman ini G30S sepertinya di Pondok Gus ini jadi sentralnya ya. Alhamdulillah, insya Allah seperti itu, karena saya pernah mendengar sejarah bahwa waktu perang di Tugu Pahlawan Surabaya itu, 10 November. Survival 10 November itu dari kita, yakni santri-santri yang juga mempunyai kemampuan lahir dan batin, khususnya di Pagar Nusa, ini berangkat sekitar ada 20 orang, 20 santri, yang mana pada waktu itu di samping dimodali oleh keyakinan, dimodali oleh mantap bahwa ini adalah harus mengamankan kiai, membela negara Republik Indonesia, sehingga oleh kiai itu diutus berangkat. Tidak ada modal yang sifatnya itu pakai senjata atau apa. Malah saya itu dengar ada dimodali dengan satu tundun pisang. Ya wes iki saya sangoni kayak neneng dalan. Nah, itu oleh kiai. Artinya menjadi ini ya sebenarnya bela negara atau bela diri atau benteng kiai itu sejak zaman nenek moyang panjenengan di pondok sudah ini ya. Sudah. Jadi dulu itu memang ya maaf ya mungkin kondang bahwa pondok di Gedong Sari ini juga itu merupakan ujung tombak pencak silat. Iya. Sehingga tidak aneh lagi kalau jenengan sekarang jadi pastilah. ketua. Pastilah. Sehingga alhamdulillah saya juga setiap melihat TV, YouTube, itu ya saya lihat itu pencak dor, terus bagaimana Pagar Nusa, terus yang petarung-petarung yang di dulu MMA namanya itu bukan Pagar Nusa ya dulu ya? Bukan. Namanya pencak apa waktu kecil saya juga. Pencak dor itulah mungkin ya. Ya pencak dor itu yang petarung bebas. Di panggung kemudian siapa yang kalah kan mundur gitu. Ya, dan itu kan dibatasi oleh waktu berapa jurus, berapa menit, dan sudah selesai ya harus di atas kita musuh, di bawah kita adalah saudara. Ya, sehingga kalau misalnya sekarang panjenengan Gus Haki ini sudah terpilih jadi ketua Pagar Nusa Kabupaten Nganjuk ya. Ini dari perjalanan seperti itu melihat seperti apa sehingga jenengan minat, atau memang banyak teman-teman Pagar Nusa yang menghendaki jenengan untuk jadi pimpinan begitu? Ini ceritanya juga panjang. Alhamdulillah ya, memang di samping ini sudah mungkin takdir. Iya. Juga merupakan bagi saya ini adalah dorongan nurani. Oh gitu. Karena melihat melihat saya itu sebenarnya juga suka tarung. Oh gitu. Ya, meskipun saya kecil tapi ya lumayan lah.
Nah, dari situ perjalanan saya mencapai di Pagar Nusa ini, artinya juga tidak lepas dari dukungan doa para teman-teman, khususnya itu dari PAC yang ada di Kabupaten Nganjuk ini. Ini saya ceritakan kronologisnya. Yang mana pada waktu itu memang dari teman-teman, sebagian teman PAC itu silaturahim ke rumah, yang intinya memohon, meminta, berharap saya untuk nderek nih para teman-teman di Pagar Nusa. Ya. Setelah saya pertimbangkan berbagai macam pertimbangan, yang mana saya sendiri juga mohon maaf kesibukan di rumah, juga kesibukan di luar juga, ya mungkin agak full lah. Tapi ini juga saya kira penting sekali karena melihat kondisi Pagar Nusa yang mungkin harapan para teman-teman PAC khususnya ini menginginkan bahwa Pagar Nusa ini betul-betul merupakan jamiah yang benar-benar merupakan jamiah yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ini yang paling penting karena selama ini kita adalah Pagar Nusa tidak bisa tidak lepas dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Ya, kalau kita lihat dari sisi itu memang Pagar Nusa ini kan terkenalnya anak-anak lah, anak-anak NU lah gitu kan. Anak-anak NU yang menjadi bagian dari putra NU dan itu punya aset tersendiri, punya kemampuan tersendiri, terutama adalah benteng tadi, membentengi jamiah maupun warga Nahdliyin maksudnya. Tapi dari sisi bagaimana ini mampu bisa secara maksimal untuk menjadi benteng ini yang sepertinya masih menjadi persoalan tersendiri mungkin, atau komunikasi ya yang di kepengurusan, artinya di pengurusan Nahdliyin maksud saya, NU. Makanya ini memang mohon maaf mungkin harus ada pembaharuan dalam arti yang selama ini Pagar Nusa yang kurang begitu kelihatan berhubungan atau bersinergis dengan orang tuanya yakni Nahdlatul Ulama. Maka dalam hal ini pada mungkin untuk ke depan ini insya Allah akan kita bangun, kita mulai dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam cara untuk pendekatan secara emosional ini juga kelihatan bahwa kita ini merupakan anak bagian dari Nahdlatul Ulama. Jadi ketika ada acara, ada kegiatan apapun yang berkaitan dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, kita pasti harus terlibat dan dilibatkan. Ini paling penting karena di era sekarang kadang hal-hal yang di luar dugaan, yang di situ memang harus membutuhkan pengamanan benteng. Di samping kita juga ada saudara kita dari Ansor, dari Banser. Ini merupakan kelengkapan yang sangat luar biasa untuk membentengi Jamiah Nahdlatul Ulama ketika ada acara atau apapun, khususnya melindungi para kiai-kiai dari hal-hal yang kemungkinan tidak diinginkan. Jadi fungsi secara strukturalnya kena, fungsi secara komitmen atau profesi lah, pembidangan maksud saya, bidang benteng ini juga, karena yang selama ini kalau sudah mendengar Pagar Nusa itu mesti di benak seorang warga Nahdliyin ini mesti nanti ketemu dengan lain pencak silat yang lain atau persatuan silat yang lain dan terjadinya pertempuran yang terkenal kan seperti itu. Seperti itu akan selalu ada gitu.
Ya itu wajar, wajar naik efek karena memang kita backgroundnya adalah background yang pencak, Iya. pencak silat. Ya. Maka ketika ada ketemu dengan teman-teman di saudara kita dari perguruan lain mungkin, ya kadang secara tak terduga, secara apa ya, secara otomatis langsung ada ini, kayaknya ini hati ini ingin mencari hal-hal yang mungkin sebaiknya itu tidak dilakukan, tapi karena ini apa ya, Dorongan nurani. itu masuk giroh enggak itu? Ya giroh lah, ya giroh ya. Masuk giroh itu. Nah, makanya ketika ada hal-hal yang semacam ini kita harus ke depan, kami Iya. akan meminimalisir terhadap gesekan-gesekan yang saya kira itu tidak ada atau kurang bermanfaat. Karena ya mohon maaf, kadang nyuwun sewu itu nanti merusak lingkungan, Betul. lingkungan umum, Iya. terus Mesti berurusan dengan pihak pemerintah, iya pasti dengan pihak keamanan. Nah, ini sebenarnya dari kami tidak menginginkan hal yang semacam itu. Maka untuk menyiasati hal-hal yang demikian, triknya ke depan kita seperti apa? insya Allah ke depan ini nanti kita akan mengadakan apa ya, semacam kejuaraan. Nah ini yang paling penting ini. Atau mungkin mereka ini kurang lahan untuk berekspresi mungkin Gus ya. Sehingga ekspresinya harus ya mungkin karena ini perhatian terhadap kami ini kurang begitu maksimal, sehingga mereka itu menyalurkan bakat dan memang nurani mereka ini kemana. Maka ke depan betul. ini nanti kita akan memberikan wadah, kita adakan suatu ajang piala, misalkan kejuaraan, ya mungkin kita akan koordinasi kerjasama dengan pihak pemerintah, pihak kabupaten dan pihak kepolisian. Mungkin dalam hal ini bisa jadi ini nanti bisa menjadi kejuaraan piala Kapolres, piala Kajari, atau NU Cup, atau apa itu, dan yang lain itu nanti akan lebih apa, lebih bisa menjadi mereka ini semangat. Betul. Karena bagaimanapun namanya kejuaraan, hati ini terasa tergugah untuk menyalurkan bakat yang mereka miliki, yang mereka pelajari. Mereka mengadakan latihan yang selama ini mulai kecil sampai remaja, dewasa, sehingga ada wadah tersendiri untuk menjadikan mereka itu bisa memperlihatkan kemampuan dirinya menjadi yang terbaik dari yang terbaik, sehingga kepuasan itu akan didapatkan dari ketika dia itu diadakan hal-hal yang sifatnya kejuaraan ini. Iya, jadi media atau ajang untuk berekspresi itu penting. Penting. Mereka juga ajangnya bukan di tengah jalan gitu, atau di sawah, nanti lebih terkoordinir, dan ini yang insya Allah ditunggu-tunggu oleh ya warga. insya Allah ke depan kita akan turba ke bawah. Kalau melihat keanggotaan sudah sampai berapa ribu loh Pak Karnusa di ini? Secara ini sekilas bisa ini. Kalau sekilas ini memang Nganjuk ini juga luar biasa. Ada berapa ribu itu? Ribuan Ya, ya. anggotaan. Dan mereka ini ada tingkat-tingkatannya. Nanti ada pasukan inti. Oh gitu. Ya, ada yang jadi dari tahap awal ini ada semacam pembelajaran dari mulai awal, nanti setelah itu ada kenaikan kelas mulai dari UKT, dari sasahan yang meningkat, yang jenjang ke atasnya lagi, sehingga nanti dia mampu memang menjadi, sehingga bisa menjadikan mereka mampu untuk memasuki tahap yakni pasukan inti untuk membentengi perguruan ini dengan baik. Jadi ke depan dalam jangka pendek yang Gus Kak lakukan untuk secara struktural, kami ke depan, kami ini juga pimpinan yang
bagaimanapun juga harus bisa menyampaikan visi misi ya. Jadi sebagian dari visi misi kami ini adalah membuat induk, katakan padepokan atau rumah induk untuk pagar nusa di kabupaten. Oh begitu, ya. Ya, dalam hal ini memang sangat penting, Betul. penting sekali karena dengan adanya rumah induk semua itu akan tertata. Aspirasi, masukan atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pagar nusa, baik itu untuk pelatihan, untuk pembuatan KTA atau sertifikat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jamiah kita pagar nusa, ini akan bisa tertata dengan baik secara struktur kalau kita itu mempunyai wadah yang merupakan induk rumah bersama pagar nusa. Maka dari ini kami juga memohon doa, dukungan dari Jamiah Nahdlatul Ulama khususnya untuk mendorong dan membantu akan terwujudnya rumah induk kami yakni pagar nusa di Kabupaten Nganjuk ini. Insya Allah akan ini adalah merupakan program yang pertama yang harus kami wujudkan untuk memberi kepercayaan kepada teman-teman, kepada para santri khususnya di pagar nusa ini, bahwa pagar nusa ke depan bukanlah pagar nusa yang dilandasi atau yang yang kadang pikirannya itu terlalu tukaran gelut itu enggak. Bahwa kita itu adalah ketika kita dibutuhkan kita harus siap. Ketika kita tidak dibutuhkan kita seolah-olah gitu tenang tapi menghanyutkan. Ini yang kami inginkan. Pagar nusa itu kan sebenarnya kondisi sekarang lebih masuk ke olahraga atau lebih masuk ke seni, Gus? Lebih kemana? Alhamdulillah ini sekarang pencak silat ini kan sudah diakui oleh pemerintah, sehingga bisa dimasukkan ke bagian dari program olahraga yang di bidang seni dari pemerintah pusat, sehingga ketika ada kejuaraan kejurprov atau kejurnas ini pagar nusa juga ikut masuk andil di sana, sehingga bisa kemarin alhamdulillah ini juga dari santri-santri kami ada yang berangkat untuk kejurprov, mau dari angkat berat, ada juga dari yang basicnya pagar nusa. Artinya beberapa ini tidak harus satu misalkan jenis pencak silatnya saja, tetapi dari beberapa istilahnya cabang dari cabang olahraga dari pagar nusa. Gitu. Ketika itu nanti seni bela diri yang dikategorikan oleh pemerintah pusat dalam keolahragaan yang diadakan oleh pemerintah, ya kita harus memperlihatkan atau menyodorkan teman-teman atau santri-santri kami di bidang pencak silat. Tapi di sisi lain juga dari santri kami juga ada yang bisa mempunyai kemampuan untuk angkat berat ya. Kayak kemarin ada teman dari kami, dari santri kami yang dari daerah Nganjuk diangkat oleh Jawa Timur untuk mewakili Provinsi Jawa Timur untuk PON di Lampung bulan Oktober depan. Ini alhamdulillah kami sangat bangga kepada santri-santri kami yang ternyata juga multi kemampuan yang mereka miliki ini, tidak hanya dari satu sisi dari olah fisik untuk pencak silat, tapi dari olahraga yang lain, seni-seni yang lain, alhamdulillah juga mereka mampu. Ternyata ini juga mensupport bagi kami ke depan bahwa atlet-atlet yang harus kita bina, harus kita persiapkan ini dari bermacam-macam olahraga yang sifatnya olahraga yang kemampuan diri, kemampuan olahraga diri, sehingga mereka mampu menjadi santri-santri yang terbaik untuk membawa kejayaan negara ini, khususnya daerah tercinta kita ini. Ya. Baik, satu lagi ini yang akhir ini. Gus, ini
kalau dibilang ustadz pastilah karena di lingkungan pondok ya. Ya begitulah. Alhamdulillah. Kalau masuk di lembaga NU ada Rijalul Ansor atau di Ansor ya pasti karena ya memang pemuda di NU. Kemudian masuk juga di lembaga takmir masjid sepertinya. Juga anggota Dewan. Nah, sekarang ini di Pagar Nusa. Saya ingin seberapa sebenarnya Pagar Nusa ini menarik bagi jenengan Gus, artinya artinya lebih mencintai karena apa gitu loh maksud saya. Begini, Pagar Nusa ini adalah mungkin suatu kemampuan yang kalau tidak dilatih mulai dini tidak akan mampu, karena di situ ada bermacam-macam sifatnya ini lirik, katakanlah seperti itu, lirik atau jurus, kemampuan fas-fas yang harus dimiliki oleh perorangan atau individu yang ketika kalau begitu jenengan ya sejak kecil sudah alhamdulillah dari kami mulai tahun 1990 ini sudah sedikit mulai berlatih sehingga tahun 95 ini alhamdulillah juga diberi kepercayaan untuk memimpin ranting, tapi tinggal desa ranting desa kami. Dan dalam pada tahun ini alhamdulillah kepercayaan yang diberikan kepada teman-teman, pada santri-santri Pagar Nusa di Kabupaten Nganjuk ini, kami dipilih untuk memimpin mereka. Alhamdulillah ini juga merupakan sesuatu yang bisa menjadikan kami lebih semangat lagi untuk menjadikan Pagar Nusa di Kabupaten Nganjuk ini merupakan Pagar Nusa yang terbaik dan bisa bermartabat dan menjadikan nilai-nilai keagamaan yang ada di Pagar Nusa ini lebih tertanam, bahwa Pagar Nusa ini tetap berlandaskan akhlakul karimah. Nah, itu yang paling penting. Jadi rata-rata kesan-kesan yang masih negatif lah terkait dengan keberadaan Pagar Nusa ini, kalau boleh dibilang menurut saya kurang perhatian apa begitu Gus kira-kira? Sebenarnya tidak. Jadi karena memang bisa dikatakan kita kurang menyentuh, mungkin kurang turun ke bawah, karena mereka itu butuh sentuhan. Kalau kita nggak usah terlalu repot lah. Kita misalkan ada acara apa di kampung sana, misalkan kampung mana ini, kalau kita itu datang, ini menunjukkan bahwa mereka itu juga diperhatikan. Dengan adanya diperhatikan ini, mereka bisa akhirnya merasa bahwa dia ini adalah anak daripada pimpinannya, sehingga akhirnya ketika ada aturan-aturan yang harus terstruktur dari cabang, mereka itu pasti sam'an wa ta'atan. Ini karena mereka juga bagaimanapun tetap santri itu tetap sam'an wa ta'atan terhadap para pimpinan, para kiainya. Insya Allah seperti itu. Ya, baik, terima kasih atas bincang-bincangnya di kesempatan kali ini. Mungkin sebelum kita akhiri ada pesan dulu kepada mungkin anggota ya istilahnya, atau santri kalau di kita itu santri. Iya. Alhamdulillah ya, untuk ke depan kami selaku pimpinan cabang pencak silat Pagar Nusa di bawah naungan Banom Nahdlatul Ulama menghimbau dan memberikan saran pada teman-teman santri khususnya di Kabupaten Nganjuk ini untuk satu bendera dalam kebersamaan, persatuan, membangun Pagar Nusa di kabupaten kita, di daerah kita adalah Pagar Nusa yang terbaik dan bermartabat, berlandaskan akhlakul karimah, membela para kiai, para orang-orang yang wajib kita hormati, yang memberikan ilmu kepada kita. Ini harus kita bela karena kita adalah merupakan bentengnya beliau-beliau ini, bentengnya Nahdlatul Ulama, sehingga kita akan terus selalu mendapatkan
tuntunan barokah, manfaat, maslahat ketika kita ini memang dohir batin membela para kiai khususnya dan umumnya, sehingga kita bisa membela negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat hati nurani kita benar-benar harus kita jaga. Dan untuk ke depan kami akan selalu mensupport, memberi sesuatu yang dari santri-santri ini diharapkan bahwa kami adalah bagian dari kalian. Ketika ada masalah atau ada masukan apapun, kami siap menerima dan siap memperbaiki, siap turun ke bawah, sehingga Pagar Nusa ini akan lebih baik lagi dari yang terbaik. Demikian kami selaku pimpinan cabang Pagar Nusa Kabupaten Nganjuk, terima kasih kepada Bapak Subhan Media Center khususnya yang sudah memberikan waktu, memberikan semuanya kepada kami, sehingga kami bisa memberikan bisa ngobrol-ngobrol yang positif untuk Pagar Nusa khususnya ke depan. Kurang lebihnya kami selaku pimpinan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada NU Jam'iyah Nahdlatul Ulama, terima kasih kepada Media Center. Semoga Media Center ini selalu menjadi wadah yang terbaik, menjadi media yang memang benar-benar media yang bisa menyalurkan aspirasi, inspirasi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Gus atas bincang-bincang kita di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Sama-sama, Mbak untuk Subhan, warga atau santri Pagar Nusa khususnya, dan tentu kepada warga Nahdliyin semuanya. Akhirnya pemirsa, saya Abu Rizal, Subhan Abu Rizal di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk harus seluruh diri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.